warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Juliana dengan NIM 22080007 dengan prodi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membacakan hasil laporan praktikum saya dengan judul mengukur garis lurus terhalang bangunan. Dengan tujuan mahasiswa terampil dalam menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung. Kedua, mahasiswa terampil menempatkan titik pada garis lurus yang ada halangan di tengah. Dasar teorinya, membuat garis lurus merupakan bagian yang sangat penting. Pengukuran sebidang tanah seperti area perumahan, kaplingan, pertanian, dan lain-lain. Untuk membuat garis lurus di antara dua titik, dipasang titik-titik sebanyak mungkin di antaranya dengan jarak sesuai kapling yang telah ditentukan. Titik tersebut dinyatakan sebagai yalon yang lurus sejajar. C. Alat dan bahan. Pertama, yalon. Kedua, pengukur. Ketiga, pita ukur. Keempat, kompas. Kelima, helm safety. Dan keenam, rompi. Dengan langkah kerja sebagai berikut. 1. Persiapan. Yang harus dipersiapkan adalah alat yang dibutuhkan. Buat pun alat yang disetujui oleh dosen yang mengajar dan pergi ke lokasi. Kedua, membuat siku di lapangan dengan cara tancapkan yalon di titik C tegak lurus. Buatlah suatu jarak dari titik C ke A hingga didapat titik E. Tancapkan yalon di titik E serta bidik titik A dan B sehingga titik E terletak dalam garis lurus ACB. Dengan menggunakan dua pita ukur, ambil jarak dari titik C dan jarak titik E. Tarik dan putar kedua pita ukur sedemikian rupa hingga kedua ujung pita ukur yang berpotongan di satu titik. Tancapkan yalon di titik D, tegak lurus dan cek pengukuran jarak dari titik ke titik kembali. Cek hasil Pitagoras tersebut dengan menggunakan rumus. Hasil pengolahan data. 1. Titik P ke Q dengan jarak sebenarnya 9,22 meter dan jarak pada peta 9,22 cm dengan sudut 300 derajat. 2. Titik Q ke R, jarak sebenarnya 2,65 meter dan jarak pada peta 2,65 cm dan sudutnya 195 derajat. 3. Titik S ke R, jarak sebenarnya 1,86 meter dan jarak pada peta 1,86 cm dengan sudut 255 derajat. 4. Titik S ke Q, jarak sebenarnya 1,98 meter dan jarak pada peta 1,98 cm dengan sudut 157 derajat. 5. P ke R, jarak sebenarnya 8,84 meter dan jarak pada peta 8,84 cm dan sudut 365 derajat. 6. Titik P ke S, jarak sebenarnya 9,22 meter dan jarak pada peta 9,22 cm dan sudut 355 derajat. 7. Titik P ke A kecil, dengan jarak sebenarnya 129 meter dan jarak pada peta 1,29 cm dan sudut 355 derajat. Titik P ke B kecil 2,20 meter pada jarak sebenarnya dan jarak pada peta 2,20 cm dan sudut 355 derajat. Titik P ke C kecil dengan jarak sebenarnya 2,39 meter dan jarak pada peta 2,39 cm dengan sudut 355 derajat. Titik P ke D kecil dengan jarak sebenarnya 6,31 meter dan jarak pada peta 6,31 cm dengan sudut 355 derajat. Titik P ke A besar dengan jarak sebenarnya 1,33 meter dan pada peta 1,33 cm dengan sudut 355. Titik P ke C besar dengan jarak sebenarnya 2,42 meter dan jarak pada peta 2,42 cm dengan sudut 300 derajat. P ke D besar dengan jarak sebenarnya 2,47 meter dan jarak pada peta 2,47 cm dengan sudut 300 derajat. A besar ke A kecil dengan jarak sebenarnya 0,65 meter dan jarak pada peta 0,65 cm dengan sudut 145 derajat. B besar ke B kecil dengan jarak sebenarnya 0,97 meter dengan jarak pada peta 0,97 cm dengan sudut 125 derajat. Titik C besar ke C kecil dengan jarak sebenarnya 1,33 meter dan pada peta 1,33 cm dengan sudut 126 derajat. Titik
D besar ke D kecil dengan jarak sebenarnya 1,77 meter dan jarak pada peta 1,77 cm dengan sudut 364 derajat. Gambar kerja terlampirkan di milimeter blok. Kesimpulan yang saya dapatkan: 1. Pengukuran garis lurus dari titik P ke Q yang terhalang bangunan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Pythagoras. 2. Ada banyak cara untuk mendapatkan garis lurus yang terhalang bangunan. Salah satunya segitiga sebangun sehingga dapat menentukan titik-titik yang diperlukan untuk membuat garis lurus dihalangi bangunan. 3. Pada penggambaran peta menggunakan skala 1:100. Saran: 1. Gunakan rumus Pythagoras untuk mencari kemiringan. 2. Selalu mengutamakan keselamatan. 3. Lebih teliti dalam setiap pengukuran dan perhitungan agar hasil yang didapat akurat. Baiklah, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.